Saudara, pernahkah engkau berada di dalam situasi di mana Anda begitu sibuk? Anda merasa tidak punya waktu, walaupun Anda sudah melakukan yang terbaik dengan mengikuti setiap schedule yang sudah Anda buat. Dan Anda menjadi sangat keletihan, Anda menjadi burnout. Dan Anda berupaya untuk mencari solusi dari masalah burnout ini. Kita akan temukan jawabannya pada pembahasan dari dalam firman Tuhan yang berikut ini. Saya undang kita tunduk kepala sejenak, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada saat ini dengan satu kerinduan. Kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk dapat melalui kesulitan-kesulitan ataupun keadaan burnout di dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan melalui perenungan akan firman Tuhan ini adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Kita hidup di era yang bergerak dengan sangat cepat. Hari ini dunia mendefinisikan harga diri kita berdasarkan apa yang kita hasilkan dan pamerkan. Ada sebuah standar tidak tertulis yang berkata, jika Anda tidak sibuk, Anda tidak berharga. Jika Anda tidak sedang memproduksi sesuatu, Anda akan tertinggal jauh. Kita dibombardir oleh slogan hustle culture atau budaya gila kerja yang memaksa kita untuk aktif 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Bagi generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, tekanan ini menciptakan sebuah epidemi mental yang kita kenal dengan istilah burnout. Sebuah kondisi kelelahan mental, emosi, dan fisik yang akut akibat stres berkepanjangan. Kita menjadi generasi yang selalu terhubung dengan internet dan pekerjaan always on. Tetapi terputus secara spiritual dengan pencipta kita. Jiwa kita menjadi lelah, bukan sekedar karena kurang tidur, tetapi karena kehilangan arah. Namun tahukah Anda bahwa ribuan tahun sebelum istilah burnout atau mental health crisis marak dibicarakan, Allah sudah memberikan solusi radikal untuk menjaga kesehatan jiwa manusia. Solusi itu disebut Sabat. Hari Sabat kita akan belajar bahwa itu bukan sekedar aturan hukum agama yang kaku, melainkan sebuah hadiah pemulihan yang dirancang khusus oleh Allah agar kita tidak hancur di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Bayangkan Anda memiliki sebuah smartphone berspesifikasi paling tinggi, paling mahal yang ada di pasaran saat ini. Ponsel ini memiliki prosesor tercepat, kamera tercanggih, memori terbesar. Namun alih-alih menggunakannya dengan bijak, Anda membuka puluhan aplikasi berat sekaligus, bermain game, mengedit video, melakukan panggilan video secara bersamaan selama tingkat-tingkat jam, berjam-jam non-stop. Anda membiarkan layarnya terus menyala terang tanpa pernah menguncinya, bahkan saat baterai sudah menyentuh angka kritis. Apa yang akan terjadi? Dalam waktu singkat, gawai tersebut, gadget Anda akan mulai terasa sangat panas secara ekstrim. Sistemnya mulai melambat, aplikasi-aplikasi dalamnya mulai tertutup sendiri, hingga akhirnya layarnya menjadi hitam dan gawai itu mati total atau blackout. Saat gawai itu mati total karena overheat, Anda tidak bisa memaksanya bekerja hanya dengan mengetuk layarnya dengan keras atau memarahinya. Solusi satu-satunya adalah Anda harus rela menghentikan pemakaian, mencolokkan kabel pengisian daya, dan membiarkannya diam terhubung dengan sumber daya sampai energinya pulih kembali. Banyak dari kita menjalani hidup persis seperti gadget yang mengalami overheat ini. Kita membuka terlalu banyak aplikasi dalam hidup
ambisi karir, tugas kuliah, ekspektasi orang tua, perbandingan sosial di Instagram dan TikTok, dan pekerjaan kantor yang dibawa ke tempat tidur. Kita takut tertinggal atau FOMO, fear of missing out. Jika kita mengambil jeda, akibatnya jiwa kita mengalami overheat, emosi kita mulai crash, dan kita mengalami burnout. Sabat adalah waktu di mana Tuhan meminta kita untuk dengan sengaja mencolokkan kembali jiwa kita ke sumber daya yang sejati, yaitu di hadapan hadirat Allah, bersekutu dengan Allah kita. Kita didesain dari awal sebagai manusia yang harus beristirahat pada hari yang ketujuh. Itu dicatat dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dalam 6 hari. Dan pada hari ketujuh ia berhenti. Dia memberkati dan menguduskan hari itu. Ada sebuah fakta teologis yang sangat mendalam di sini yang seringkali luput dari perhatian kita. Kapan manusia pertama kali menjalani hari pertamanya secara utuh? Manusia diciptakan hari ke-6. Artinya hari yang penuh yang dijalani oleh Adam dan Hawa di dalam hidup mereka bukanlah hari bekerja, melainkan hari ke-7 atau hari Sabat. Hari ketika mereka beristirahat di dalam Tuhan. Poin kunci di sini dalam rancangan Allah, ritme kehidupan manusia tidak dimulai dengan bekerja keras baru beristirahat. Kita memulai hidup dari beristirahat di dalam hadirat Allah terlebih dahulu, baru kemudian kita keluar untuk bekerja dengan kelimpahan dari hasil peristirahatan kita. Budaya dunia telah membalikan ritme ilahi ini. Dunia memaksa kita bekerja sampai hancur dan kelelahan, lalu menjadikan istirahat sebagai obat penawar atau hadiah setelah kita hampir kolaps. Tetapi di dalam kerajaan Allah, istirahat bersama dengan Tuhan adalah fondasi. Bekerja adalah limpahan dari keintiman dengan Tuhan, bukan sarana untuk membuktikan kekayaan diri kita di hadapannya. Yang kedua, Sabat sebagai deklarasi kemerdekaan dari perbudakan. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah di Gunung Sinai, kembali lagi diingatkan bahwa pentingnya hari Sabat untuk beristirahat, memiliki hubungan dengan Allah kita. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, hukum Allah yang keempat. Mengapa Tuhan begitu tegas soal perhentian ini kepada bangsa Israel? Karena mereka di dalam perbudakan mereka di Mesir selama sekitar 400 tahun. Di bawah perbudakan Firaun Mesir, mereka telah melupakan akan pentingnya penyucian akan hari Sabat. Mereka bekerja dengan tiada hentinya, tidak ada hari libur. Mereka menjadi burnout di dalam kondisi mereka sebagai budak. Ketika Tuhan memerintahkan Sabat kepada mereka, Tuhan sedang meruntuhkan mentalitas budak tersebut. Tuhan seolah berkata, kamu bukan lagi budak di Mesir, produksi Firaun. Kamu adalah anak-anakku. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh berapa banyak batu bata yang kamu hasilkan, melainkan oleh fakta bahwa aku mengasihi dan memilihmu. Ketika kita menolak untuk mengambil waktu teduh, beristirahat, dan terus membiarkan diri kita terseret arus hustle culture hingga burnout, kita sebenarnya sedang bertindak seperti budak modern. Kita menjadi budak dari kecemasan akan masa depan, budak dari pengakuan orang lain, dan budak dari ketakutan akan kekurangan materi. Menjalankan Sabat adalah sebuah bentuk perlawanan iman yang radikal dengan berani menutup laptop, mematikan notifikasi pekerjaan, datang beribadah. Kita sedang mendeklarasikan kepada dunia, hidup saya tidak ditopang oleh
kekuatan atau lembur saya, melainkan oleh kedaulatan Tuhan yang memelihara saya. Penyucian kita akan hari Sabat adalah pemenuhan akan perintah Tuhan dan cinta kita kepada Tuhan untuk berbakti pada hari Sabat. Yang ketiga, pemulihan yang sejati ditemukan dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita menerapkan teologi Sabat ini di tengah tuntutan zaman yang serba digital ini? Apakah Sabat hanya sekedar aturan legalistik yang melarang kita melakukan aktivitas apapun? Tentu saja disiplin fisik seperti mengambil hari libur, mengatur batas jam kerja, dan melakukan digital detox adalah sangat krusial bagi tubuh kita. Namun Sabat fisik tidak akan pernah bisa memulihkan jiwa di dalamnya yang tetap dipenuhi dengan kepahitan, ambisi yang tidak sehat, dan kecemasan yang bergejolak, serta upaya-upaya kita untuk mengatasi masalah dosa kita dengan upaya dan kekuatan kita. Pemenuhan Sabat yang sejati tidak ditemukan dalam sebuah hari, tetapi di dalam sebuah pribadi, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita memperoleh ketenangan, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang mengundang kita semua di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan di sini juga memiliki makna, yaitu adanya istirahat, ada damai, spiritual rest, istirahat rohani yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri telah meninggalkan teladan bagi kita. Untuk pada hari Sabat, dia meninggalkan rutinitas kegiatan sehari-harinya. Dia pergi untuk beribadah kepada Bapa di surga. Di-recharge kembali, diisi daya spiritual kembali melalui persekutuan dengan Bapa yang di surga. Di atas kayu salib, Yesus mengucapkan kata-kata, sudah selesai. Dia telah menyelesaikan pekerjaan keselamatan terbesar bagi kita. Kita tidak perlu lagi bekerja keras secara rohani untuk mendapatkan kasih Allah dan pengakuan dunia ataupun mendapatkan pengampunan dosa lewat upaya kita. Ketika kita boleh datang kepada Yesus, Dia akan memberikan kepada kita penyucian dan pengudusan dan istirahat yang sejati di dalamnya. Saudara-saudara, apabila hari ini hidup kita terasa overheat, sistem emosional kita mulai lagging, dan sedang berada di ambang burnout, dengarlah suara dari Yesus Kristus yang mengundang kita untuk datang menyucikan hari Sabat. Mari kita pastikan teologi hari Sabat, pemulihan melalui 3 langkah konkret, untuk berhenti dari segala pekerjaan kita, dan kita percaya bahwa Allah tetap bekerja untuk menolong, menjaga, dan memberkati kehidupan kita. Beristirahat dari segala pekerjaan kita, dari kebisingan media sosial, dan menemukan damai dalam Yesus Kristus. Dan kita akan menerima berkat yang Tuhan siapkan. Dengan kita hadir di hadapan hadirat Tuhan, berdoa, memuji, membesarkan namanya, beribadah kepadanya, serta melakukan hal-hal yang baik untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk juga mereka boleh terlepas dari belenggu keletihan mereka, masalah mereka, dan menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan hidup kita. Kita akan diberkati dengan limpahnya, memperoleh jalan keluar, solusi terbaik dari persoalan burnout, keletihan, kelelahan dari pergumulan dunia ini, pergumulan rohani kita. Dan hanya kita menemukannya di dalam persekutuan dengan Allah dan Yesus Kristus, dan berkat-berkat yang melimpah. Inilah yang menjadi solusi dari setiap persoalan burnout yang kita alami di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk hari Sabat yang suci, yang Engkau telah asingkan untuk kami, yang telah Engkau perintahkan bagi kami untuk beribadah. Kami boleh berhenti
kami boleh beristirahat, kami boleh mendapatkan berkat yang indah dan limpah di dalam Engkau. Baik berkat-berkat jasmani, teristimewa berkat-berkat rohani di dalam keletihan pergumulan kami di dunia ini. Kami boleh datang kepadamu dalam peribadatan kami. Dan tolong kami untuk tetap setia di dalam menyucikan Sabat dan menemukan Sabat perhentian yang sejati ketika kami datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus untuk menuntun kami di dalam beribadah kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.